Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ashadi Budi, spesialis THTKL. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan yang cukup sering ditanyakan pada YouTube channel saya oleh teman-teman. Pertanyaan ini mengenai pertanyaan apakah setelah operasi gendang telinga pendengaran saya bisa kembali lagi seperti semula. Baik, untuk menjawab pertanyaan ini maka saya akan menjawab dengan gambar. Ya, pertama-tama yang harus diketahui mengenai telinga. Ya, ini sekarang ini adalah gambar mengenai telinga. Gambar telinga ini kita bisa nilai dari potongan melintang. Nah, ini kita sebut potongan melintang, di mana seakan-akan telinga kita dipotong seperti ini, gitu ya. Nah, potongan ini menggambarkan posisi saluran telinga terhadap gendang telinga. Contoh misalnya ini saluran telinga nih, saluran telinga. Nah, di sini kita tahu, oh ternyata saluran telinga itu adalah saluran yang buntu. Nah, lalu di bagian paling dalam sana ada namanya gendang telinga. Nah, gendang telinga ini adalah selaput yang sangat tipis, tapi cukup untuk menghantarkan suara dan melindungi di dalam telinga terhadap dunia luar, istilahnya gitu ya. Nah, prinsipnya gendang ini menangkap suara dan menghantarkan ke tulang. Ini adalah tulang pendengaran, dan suara yang bergetar-getar itu masuk ke dalam rumah siput. Nah, kebanyakan orang salah paham. Orang selalu mengira, oh gendang telinga itu adalah organ pendengaran. Kalau pecah nggak bisa dengar lagi. Salah. Sebenarnya yang namanya organ pendengaran itu adalah rumah siput. Ini adalah organ pendengaran. Nah, artinya seseorang bisa mendengar kalau ada yang namanya rumah siput. Nah, sedangkan suara yang tadinya suara ini adalah suara getaran, ya, vibrasi, dia akan ditangkap oleh gendang telinga dan dihantarkan ke dalam rumah siput melalui si tulang pendengaran ini. Nah, kalau lihat nih bentuk tulang pendengaran seperti meliuk-liuk ya. Nah, bentuk ini sebenarnya memang bermanfaat agar terjadi amplifikasi atau pengerasan suara yang masuk ke dalam gendang agar bisa terdengar jauh lebih jelas ke dalam rumah siput. Nah, di rumah siput inilah pada akhirnya dirubah suara-suara yang bentuknya tadinya getaran, ya, menjadi impuls listrik. Jadi suara yang tadinya bergetar-getar ditangkap oleh rumah siput dan dirubah menjadi impuls listrik. Nah, impuls listrik ini yang pada akhirnya bisa masuk ke dalam saraf pendengaran. Nah, prinsipnya gini, dasarnya gini. Misalnya teman-teman punya penyakit. Nah, penyakit ini kan berbeda-beda setiap orang. Makanya saya susah sekali menjawab pertanyaan, apakah pendengaran saya akan baik? Ya, tergantung penyakitnya tipenya seperti apa. Ada tipe penyakit yang sangat merusak pendengaran. Ada yang tipe penyakit yang tidak merusak. Nah, ada juga orang yang saking lamanya lubang telinganya, si penyakit ini merusak si rumah siput juga. Contoh misalnya, kalau misalnya ada gendang telinga yang bocor, terus dia tetes sembarangan. Jadi semua hal ditetes, ya. Kebanyakan obat tetes telinga ini bisa bersifat ototoksik atau beracun pada rumah siput. Nah, jika hal ini terus dilakukan, lama-kelamaan fungsinya menurun. Gitu. Jadi perjalanan setiap orang beda-beda. Kita harus menilai dulu kondisi teman-teman ini seperti apa. Nah, misalnya gini, contoh ya, ada orang gendang telinganya bolong. Bolongnya mau sebesar apapun, mau serusak apapun, tapi rumah siputnya masih bagus. Ini fungsinya masih normal. Nah, otomatis waktu dilakukan operasi, misalnya gini ya, ini bolongnya. Nah, di bolong, waktu dilakukan operasi, ya, dia akan bisa mendengar seperti sedia kala lagi. Nah, tapi misalnya contoh seseorang
si rumah siputnya baik-baik aja, gendang telinganya baik-baik aja, tapi rumah siputnya jelek fungsinya. Nah, orang yang seperti ini mau gendang telinganya normal pun pendengarannya tetap aja nggak bakal enak, nggak bakal nyaman. Kenapa? Karena kan si rumah siput ini organnya sudah rusak gitu. Ya walaupun si seseorang ini gendang telinganya normal, tapi rumah siputnya jelek, maka pendengarannya tetap jelek gitu. Nah, misalnya ada orang misalnya eh, gendang telinganya lubang sudah lama bocor nih. Nah, ini menurunnya setengah misalnya, ya otomatis outcome pendengarannya akan setengah juga. Kenapa? Karena walaupun gendang telinganya pada akhirnya sudah dirapetin, tapi ini fungsinya tinggal anggaplah 50% kemampuan, maka pendengaran dia setelah gendang telinga ditambal akan 50, kurang lebih setengahnya juga. Nah, lalu kenapa harus nambal gendang telinga? Jadi prinsipnya gendang telinga ini, misalnya ini gendang ya. Nah, saya punya gambar gendang. Ini adalah gambar gendang telinga. Nah, misalnya orang ini gendang telinganya berlubang misalnya. Lubangnya misalnya segini. Nah, lubang segini biasanya dia hampir tidak mempengaruhi pendengaran. Nah, biasanya waktu kita periksa pendengaran, dia ada efek, tapi sedikit sekali. Lalu kenapa harus dilakukan penambalan? Ya karena kalau lubang ini tidak ditambal, ya pasien ini orang ini bisa mengalami congean terus-menerus, infeksi terus-menerus, basah, dan pada akhirnya lubang ini pun bisa jadi tambah besar juga. Itu belum lagi telinga gampang lembab, gampang jamuran, sedikit-sedikit bermasalah, cairan, conge berulang-ulang. Jadi fungsi utama dalam penambalan gendang telinga untuk orang yang gendang telinganya lubang kecil, ya fungsinya agar memperbaiki proteksi dari gendang telinga itu. Tuh. Nah, dibandingkan orang misalnya gendang telinganya lubangnya misalnya segini. Nah, ya otomatis kan pendengaran dia bisa lebih buruk dibanding orang yang gendang telinganya bocornya kecil. Nah, artinya pertama, upaya untuk memperbaiki gendang telinga bertujuan satu untuk menaikkan pendengaran. Karena fungsi dari gendang telinga ini kan untuk amplifikasi atau mengeraskan suara. Gitu. Nah, kalau misalnya ada orang yang gendang telinganya lubangnya besar sekali misalnya, besar sekali. Nah, saking besarnya ya otomatis si suara tidak dapat ditangkap dengan baik. Nah, kebayang nggak? Jadi karena nggak ditangkap dengan baik, otomatis yang masuk ke dalam rumah siput sedikit. Contoh beberapa kasus, misalnya si saluran telinga ini tertutup misalnya. Kenapa tertutup? Karena si orang ini sering banget korek-korek telinga, misalnya. Nah, orang yang sering korek-korek telinga ini bisa terjadi fibrosis atau stenosis dari saluran telinga. Nah, kalau tertutup gini, walaupun gendang telinga di dalam bagus, ya dia pendengarannya menurun loh. Kenapa menurun? Kan rumah siputnya masih bagus misalnya. Karena suara yang masuk ke dalam sana, ya misalnya tinggal setengah. Nah, karena suara yang masuk setengah, ya otomatis di sini juga kemampuannya ya, jadinya setengah. Hasil akhirnya setengah. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya seseorang ini, misalnya suara masuk satu, ya ditangkap, diperkeras, di sini akan kedengarannya seperti satu, kira-kira begitu. Nah, tapi walaupun gendang telinga normal misalnya, lalu rumah siput fungsinya tinggal setengah, suara masuk satu, ya ditangkap sini setengah, ya kira-kira begitu. Jadi outcome suara yang dihasilkan adalah setengah, gitu. Nah, maka dari itu semuanya kesinambungan, jadi semuanya saling butuh. Nah, lalu yang kedua, jika ada lubang di gendang telinga, misalnya ya si saluran ini kan jadinya ada ruangan yang bergabungnya.
Nah, misalnya kita kemasukan air, misalnya air itu bisa masuk ke dalam rongga ini. Nah, ini namanya rongga telinga tengah. Nah, kalau si air masuk ke dalam rongga telinga tengah, otomatis kan si kuman itu bisa masuk juga ke sini. Nah, kuman yang masuk ke sini pada akhirnya membuat conge. Jadi keluarlah si air yang infeksi atau kadang-kadang jadi seperti nanah dari saluran dalam telinga ke saluran luar telinga gitu. Nah, pada akhirnya ini yang disebut penyakit conge gitu. Nah, penyakit conge kalau nama medisnya kan otitis media suppuratif kronik. Nah, di mana si orang ini terjadi lubang di gendang telinga. Nah, lubang di gendang telinga ini adalah pembuka jalan untuk penyakit-penyakit baru, penyakit yang lain gitu. Nah, si conge ini atau gendang telinga lubang biasanya kita bagi dua hal, bagi dua penyakit. Yang satu, apakah ada yang namanya kolesteatoma. Kolesteatoma itu anggap aja seperti sesuatu yang merusak di sini. Nah, sesuatu yang merusak di sini, pada akhirnya dia ngeroposin tulang, misalnya ngeroposin tulang, ngeroposin saluran keseimbangan dikeroposin, si rumah siput dikeroposin. Nah, penyakit ini kita sebut penyakit conge yang tipe bahaya. Nah, bedanya apa ya tadi saluran di penyakit conge tipe bahaya ada penyakit namanya kolesteatoma. Nah, kolesteatoma ini penyakit yang semakin lama semakin lebar yang bisa merusak. Nah, sekarang kalau misalnya orangnya ternyata ada penyakit kolesteatoma, apa yang harus dilakukan? Ya kita buang penyakitnya. Kita buang penyakitnya dan kita lakukan perbaikan apa yang sudah dirusak. Nah, sekali lagi, misalnya orang ada gendang telinganya rusaknya kecil, misalnya lubangnya kecil. Nah, tapi ini juga ada tulang di sini. Tulang ini penting. Nah, kalau misalnya si tulang pendengaran kita ini fungsinya jelek atau rusak atau patah, misalnya nih patah ya. Nah, walaupun suara di sini masuk misalnya satu, misalnya waktu masuk ke dalam sana, dia kan misalnya terputus semuanya, 100% terputus. Maka suara yang masuk ke dalam sini, ya sedikit sekali, mungkin sekitar 20% aja atau 10%. 10% dari yang masuk keseluruhan. Kenapa? Karena si tulang pendengaran ini juga krusial dalam rekonstruksi pendengaran. Nah, walaupun kita misalnya udah melakukan penambalan gendang telinga, nah tapi tulang pendengarannya tidak direkonstruksi dengan baik, maka si suara yang masuk ke dalam rumah siput ya tetap aja rendah sekali, gitu. Jadi waktu kita melakukan operasi gendang telinga, semua aspek ini harus diperhatikan, gitu, dan satu persatu ini harus direkonstruksi kembali. Nah, saya tipenya seperti apa ya? Makanya datang ke dokter THT dulu untuk dilakukan pemeriksaan yang menyeluruh. Jadi nggak mungkin bisa dilakukan pemeriksaan melalui YouTube. Nggak mungkin pertanyaan-pertanyaan YouTube. Makanya kadang-kadang banyak yang jawaban saya ya datang ke dokter THT dulu, datang ke dokter THT dulu. Karena ya memang nggak bisa, nggak memungkinkan setiap orang itu punya masalah yang berbeda-beda. Nggak bisa kita lakukan diagnostik hanya dengan nanya gitu. Pendengaran saya kurang dari sekian lama, bisa diperbaiki atau enggak? Ya saya nggak tahu, harus dilihat dulu bapak pendengarannya seperti apa, tulang pendengarannya masih normal atau enggak, gendang telinganya lubangnya sebesar apa, rumah siputnya masih bagus atau tidak bagus gitu. Nah, hal ini kan harus diperhatikan satu persatu gitu ya, prinsipnya seperti itu. Jika ada pertanyaan-pertanyaan lagi silahkan, tapi mohon maaf kalau pertanyaan-pertanyaan mengenai apakah saya masih bisa mendengar atau enggak setelah operasi, saya rasa akan cukup dengan mendengar atau menonton video seperti ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.